Bismillah, akhirnya dapat juga itel Super atau itel S26 Ultra yang garansi resmi Indonesia ya. Karena buat review saya nggak mau kalau pakai yang made in China. Dan karena untuk review saya ambil yang 128 GB saja. Kemudian ini speknya kita hangatkan kembali ya. Apa yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Dia sudah pakai Corning Gorilla Glass 7i. Kebetulan saya lagi pakai sebuah flagship yang harganya belasan juta juga sama nih. Pelapisan layarnya, perlindungan dari goresannya pakai Corning Gorilla Glass 7i. Jadi mantap ya. Karena ini harganya mulai 2,1 jutaan. Tadi saya cek di Shopee ya. Dengan diskon tentu saja. Kemudian layarnya 1.5K 144 Hz dengan curve AMOLED. Jadi melengkung di tepiannya. RAM-nya 8 GB. Kemudian sudah punya water and dust proof rating IP65 ya. IP65. Dijamin tetap lancar 6 tahun katanya. Mudah-mudahan ada yang bisa nyoba sampai 6 tahun ke depan dan komen lagi di video ini ya. Datang lagi ke video ini jangan lupa. Kemudian yes, ini pakai prosesor terbaru yang sudah 6 nanometer dari Unisoc T7300. Kemudian baterainya besar juga 6000 mAh padahal smartphone-nya tipis. Kemudian sudah Android 15, tapi yang baru-baru sekarang udah pada Android 16 ya kalau flagship. Jadi ini masih oke lah karena hitungannya masih mid-range yang terjangkau bahkan ya, lower mid-range. Dengan kamera belakang 50 megapiksel plus 2 megapiksel makro, kamera depannya 32 megapiksel, chargingnya 18 watt, OTG NFC ada, infrared remote ada, in-display fingerprint juga, rain and splash protection, kehujanan masih aman katanya. Sisanya langsung aja kita cek ya, apa yang berbeda dari itel S26 Ultra varian atau unit retail resmi Indonesia ini. Boxnya rada susah diangkat, tapi saya senang warnanya hitam merah, Rossonero. Kemudian ya saya ada rencana abis ini mau langsung dipakai smartphone-nya, karena kebetulan antrian review sudah berkurang, dan saya pengen review smartphone yang nggak bosanin. Kebetulan itel kan jarang saya bikin review full. Ini ada SIM ejector di dalam partisinya. Kemudian dapat apa lagi? Oh, dapat tempered glass ya. Hati-hati karena tepiannya melengkung. Tapi sudah lebih aman sekarang naruhnya dalam partisi. Kemudian dapat kartu garansi itel versi 1.0 dengan yes, ada form garansi di situ dan lokasi service centernya. Jakarta di PGC, Jakarta Timur, Jakarta Pusat di Hasyim Asyari ya. Kemudian Bandung di Jalan Pajajaran. Oke, ini Kalker ya, si service centernya. Ada petunjuk pengguna juga. Nih dia smartphone-nya dibungkus selubung plastik warna silver hologram. Oh, warnanya masih yang biru. Di bawah sekat ini kita bisa temukan, yes, dapat hard case yang ada magnet, ring magnetnya ya. Si smartphone-nya sendiri nggak terima wireless charging, tapi ini bisa membantu buat nempelin monitor, nempelin stand, dan beberapa aksesoris lain seperti biasa. Kemudian dapat kabel charging dan kabel data Type A to Type C dengan aksen warna orange pucat. Dan terakhir ada kepala charger 18 watt ya, yang ditempelin stiker seperti itu, portnya atau plugnya Type A, dan habis di dalam boxnya. Kita lanjut ke smartphone-nya, bisakah kita dorong saja untuk mengeluarkannya? Agak susah karena si frame kameranya, kamera bumpnya menyembul ya. Jadi kita buka aja plastiknya. Ketika melepas stikernya, ada perasaan takut terangkat si back covernya, kayak yang mungkin kurang tebal atau kurang keras ya back covernya, tapi sekali lagi kan memang sengaja smartphone-nya dibikin tipis kayak gini, jadi it's okay. Kamu pakein casing aja, termasuk itel S26 Ultra ini kan punya casing yang DIY, yang bisa dibikin gambarnya sendiri, walaupun itu bikin tebal banget. Kemudian di kamera belakangnya kita bisa lihat 50 megapiksel, kemudian 2 megapiksel makro, yang satu ini berarti infrared blaster ya, apa yang itu? Satu lagi buat apa dong? Buat ini, buat AI, buat color temperature sensor. Saya nggak tahu, nggak ada infonya. Di sini ada LED flash 2, tapi tonnya kok sama-sama putih ya, si LED flashnya. Lalu ada logo itel di bagian bawah back covernya. Oke, ini back covernya yang warna blue black. Kalau dapat cahaya, refleksinya bagus. Kemudian kita lihat sisi atas glossy dan tidak ada apa-apa, termasuk berarti tidak ada mikrofon kedua buat membantu perekaman suara biar bisa meredam noise, tidak ada. Di sisi kanan ada tombol power yang dikasih aksen merah dan juga tekstur bergerigi. Ada volume rocker di situ, tipis-tipis ya. Di sisi bawah ada SIM tray,
mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 6 buah lubang. Kita buka lagi SIM tray-nya untuk cek apakah ada perbedaan untuk yang unit retail resmi. Oke, tetap dual SIM card dan tanpa slot micro SD. Jadi keputusan kamu untuk beli yang 128 atau 256 akan sangat berpengaruh, sangat penting ya, karena dia tidak punya slot micro SD sama sekali. Layarnya ini masih polosan, belum terpasang anti gores karena tempered glass-nya disertakan dalam paket penjualan tapi belum terpasang ya. Bisa pasang sendiri, walaupun nggak dikasih toolnya ya. Cuma anti gores atau tempered glass-nya aja, nggak dikasih pembersih layar dan stiker pengangkat debu, tapi it's okay. Ini dia penampakan layarnya, udah kece ya. Siapa yang sangka ini smartphone 2 jutaan coba. A few moments later. Oke, sudah selesai setup. Ini masih based on Android 15 ya, OS-nya sekali lagi. Bisa disimak layarnya. Seperti itu, terang dan juga warnanya hidup ya. Ketajamannya masih sangat cukup, tentu saja. Apalagi kan ini settingannya layarnya 1.5K ya. Walaupun kita harus cek di sini, resolusi layarnya nggak disebutin. Kita screenshot saja. Oke, sekarang kita cek di galerinya, hasil screenshotnya. Dan details masih Full HD ya. Nanti kita cek juga di settingan displaynya apakah ada pengaturan untuk jadi 1.5K, karena mungkin si 1.5K itu panel aslinya secara hardware dia sanggup, tapi mungkin secara software hanya di set untuk Full HD saja, bisa jadi. Kemudian ini storage-nya terpakai 19,46 GB, itu sudah termasuk memfusion 5 GB ya. Jadi free-nya 108,54 GB. Kalau ditambah 5 GB lagi 113 ya free-nya. Modelnya adalah itel S688LN, CPU-nya Unisoc MS9360 alias T7300, Tiger 7300. Yang ini masih 4G tapi sudah 6 nanometer, RAM-nya 8 GB, kamera belakang 50+2, kamera depan 32 megapiksel, baterai 6000 mAh, dan dimensi layarnya 6,78 dengan panel AMOLED ya. Android 15 dengan security update bulan Agustus. Belum ngecek update karena belum connect Wi-Fi juga. Saya lebih penasaran buat ngecek ini nih, resolusinya. Apakah ada pengaturannya di sini? Atau harus update software dulu biar bisa dapat 1.5K? Sepertinya resolusi tidak ada pengaturan untuk saat ini. Jadi nanti mungkin di video review saya akan coba cari update dulu dan kabarkan. Bener nggak sih bisa 1.5K? Refresh rate-nya sendiri kan sampai 144 Hz. Tapi di sini di settingannya juga hanya bisa sampai 120. Nah, nanti kita cek setelah software update berarti ya. Nah, untuk bloatware, untuk varian retail resmi Indonesia, sepertinya tidak membawa banyak bloatware juga. Tapi kita bisa hitung dari bawah. TikTok, Snack Video, Shopee, kemudian Messenger, iPulse, Instagram 6, Lazada 7, Facebook, kemudian udah ya, sisanya kayaknya dari ini, dari itel OS-nya, kayak Sola ini kalau nggak salah AI-nya, kemudian WeLive ini kamu bisa pakai buat nambahin infrared remote di situ. Infrared remote-nya sendiri kayaknya di salah satu kamera bump-nya ya, kamera frame-nya. Kemudian kita cek untuk kameranya sedikit buat resolusi videonya. Ya karena kan kameranya belakang nih hanya 50 megapiksel plus makro 2 megapiksel. Jadi bisa in sensor zoom 2 kali. Kemudian juga untuk video bisa sampai 2K 30 fps atau Full HD 60 fps. Kalau mode Ultra Steady sampai 2K. Bisa sampai 2K 30 fps menyala mode ini ya, stabilisasinya. Kalau kamera depan juga sama. Bisa 2K 30 fps dengan Ultra Steady menyala, kalau nggak bisa Full HD 60 fps dengan Ultra Steady menyala juga. Lumayan mantap ya. Ada mode vlog di situ. Kemudian ada AI Cam, Beauty, Portrait, Super Night, dan More. More ini Timelapse, Slow Motion, Pro, Skyscope, Panorama, Ultra HD, Dokumen, Super Macro, Dual Video, dan AIGC Portrait. Pro-nya bisa atur metering. Ada 3 mode, center, weight, dan area. Kemudian fokusnya bisa dibikin manual atau autofocus, single dan continuous. White balance, ISO dari 100 sampai 6400 dan shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 30 detik. Kemudian apakah ada RAW mode? Tidak ada.
Ya, itu mode kameranya. Layarnya tiba-tiba terang banget barusan ya. Oke, teman-teman silahkan disimak lagi. Smartphone 2 jutanya Itel yang bagi sebagian orang mungkin ini tuh sampai hilang fokus saking kinclongnya ya, glossy. Buat sebagian orang ini jadi idaman, di 2 jutaan bisa dapat prosesor yang sudah lumayan kencang, tembus 500 ribuan ya katanya skor Antutu-nya, kemudian sudah 6 nanometer, layarnya AMOLED dengan in-display fingerprint scanner. Nih, scanningnya agak lama karena dia nge-scan wajah juga. Biarkan dulu dia scan wajahnya gagal kalau gitu. Bentar. Oke, udah gagal. Nah, baru fingerprint. Kerasa lebih cepat ya. Jadi kalau tadi prosesnya kelihatan rada berat, karena selain nge-scan fingerprint, si kamera depannya bekerja nge-scan wajah juga. Kalau nge-scan wajah doang, cepat juga tuh kayak gitu ya. Saya nggak masukin fingerprint barusan. Lalu baterainya 6000 mAh, 18 watt chargingnya, jadi udah lumayan banget. Sudah IP65 juga waterproofnya, jadi katanya tahan aman lagi ya kalau kehujanan. Tapi jangan direndam semalaman juga, kasihan. Nanti masuk angin. Ini dapat hard case dengan magnet ring juga. Jadi udah lengkap ya, layar AMOLED, in-display fingerprint scanner, kamera 50 megapiksel di belakang, 32 megapiksel di depan, baterai 6000 mAh dengan bodi yang tetap tipis. Apalagi yang dicari di harga 2 jutaan, bos. Jadi ya sudah, unboxingnya saya sudah dulu sampai sini. Kameranya udah mau penuh juga memorinya. Hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.